Muraj dan Muller, murid rajin dan murid beler. Wadah terburuk, bagian kedua. Fasulusun li ta'amih wa sulusun li syarabih wa sulusun li nafasih. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas atau udara. Kenapa sepertiga perut harus diisi udara? Kenapa nggak dipenuhi saja dengan makanan dan minuman? Kan udaranya sudah ada di paru-paru. Kita kan muslim, jadi sebenarnya nggak perlu banyak bertanya kenapa harus ini, kenapa harus itu. Kalau memang itu perintah dari Quran atau hadis, ya tinggal dilaksanakan saja. Ya memang sih, tapi kan kepengen tahu ada hikmahnya apa tidak. Ada, kamu tahu nggak Ler? Makanan yang masuk ke dalam tubuh nanti diserapnya di mana? Di usus halus. Betul, sebelum makanan diserap oleh usus, makanan harus dihancur leburkan dulu di dalam lambung. Lambung menghancurkan makanan itu dengan cara diremas-remas, kemudian juga ada asam lambung, dibolak-balikan, diremas-remas, dibolak-balikan, diremas-remas sampai hancur. Baru setelah itu lanjut ke usus, nanti sari-sari makanannya diserap. Oh, kayak kue. Tapi masalahnya kalau perut itu terlalu penuh dan tidak ada rongga udaranya sama sekali, ini lambung akan kesulitan untuk menghancur leburkan makanan. Ibaratnya, Muller tahu nggak? Molen cor itu loh yang alat bentuknya seperti molen diisi dengan semen, pasir, batu-batu dicampur air sedikit lalu diputar, nanti akhirnya tercampur dengan sempurna. Tahu kan bahasa Inggrisnya itu alatnya concrete mixer. Oh, ngerti. Sineng video pocong kenang azab mlebu maring molen cor muter-muter. Ler, Muller, tontonanmu orang genah temen. Concrete mixer itu kalau diisi material terlalu penuh tanpa rongga udara, walaupun dikasih air nanti adonannya tidak bisa tercampur dengan sempurna. Nah, perut pun sama. Kalau terlalu penuh tidak ada rongga udaranya, lambung itu kesulitan untuk meremas dan membolak-balikan makanan yang ada di dalamnya. Akhirnya apa? Makanan yang belum terlalu hancur oleh usus itu tidak bisa diserap sari-sari makanannya dengan maksimal. Oh, pantes ya. Anak bocah gering, mangannya akeh, tapi orang lemu-lemu. Ya, wallahu a'lam. Siki nyong mudeng Raj, kenapa di perut itu harus tetap ada sepertiganya itu udara? Karena yang sepertiga udara di perut itu untuk pencernaan, sementara kalau yang di paru-paru itu untuk pernafasan, jadi beda urusan ya. 100 ler. Oh ya Raj, aku pernah dengar hadis, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu bukan hadis ler. Walaupun isinya bagus dan memang sebenarnya baik untuk diamalkan, tapi sebenarnya itu bukan hadis. Lah terus apa? Dalam kitabnya Imam Suyuti dijelaskan dulu ada seorang raja yang minta nasihat bagaimana cara hidup yang sehat. Datang beberapa tabib, ada yang menganjurkan raja untuk makan biji-bijian tertentu. Ada yang menasehati raja untuk banyak-banyak minum air putih. Lalu ada yang menasihati raja, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nampaknya setelah diamalkan nasihat tabib yang satu ini yang paling manjur. Oh, jadi tidak semua perkataan baik itu pasti hadis ya? Iya. Terus Niler, aku ada tips makan malam yang islami. Kamu tahu nggak? Aku tahu. Makan malam islami itu yang penting menunya bukan klepon. Katanya klepon itu tidak islami.
Astagfirullahaladzim. Semua makanan itu Islam, Miller. Yang penting halal dan toyib. Maksudnya nyong makan malam Islami kayak gie. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin itu punya kebiasaan puasa, lalu buka puasanya itu di waktu-waktu maghrib. Kamu tahu nggak? Ternyata luar biasa loh kalau kita membiasakan makan malam kita itu di waktu-waktu maghrib, entah kita puasa maupun tidak puasa. Luar biasanya kepriwe? Makan malam jam-jam maghrib bisa mencegah kita dari penyakit GERD. Kamu tahu apa kepanjangan GERD? Ya tahulah. Ora lucu. Jajal ngono googling. Ya sedela. GERD. Nah, ya ketemu. Kepanjangannya gastroesophageal reflux disease. Kamu benar. Yuk, true. Oke, gejalanya tenggorokan terasa terbakar, susah untuk menelan, bisa menimbulkan asma, dan bisa menyebabkan kanker. Halo kayak, penyakit apa sih yang medeni temen? Hubungannya apa karo makan jam-jam maghrib? Penyakit GERD kue disebabkan oleh asam lambung yang naik ke kerongkongan. Kamu tahu sifat asam lambung nggak? Asam lambung itu punya sifat korosif. Korosif? Korosif sih, sapane corona? Takon dewek nganah. Moh lah, isin. Korosif itu bersifat menghancurkan. Kalau kita makan daging, dikunyah oleh mulut dan gigi, itu belum benar-benar hancur, tapi tetap kita telan. Nah, nanti keluarnya kok bisa hancur lembut seperti itu? Itu karena jasa asam lambung. Potongan daging yang masuk di perut nanti terkena asam, lama-lama jadi hancur. Kalau asam lambung punya sifat korosif, lalu kenapa dinding lambung tidak hancur terkikis? Itulah keagungan Allah Sang Kholik. Allah menciptakan dinding lambung walaupun tipis tetapi tidak hancur oleh asam lambung itu. Sementara daging-daging yang tebal yang kita telan bisa hancur oleh asam lambung itu. Masya Allah. Tapi akan menjadi masalah kalau asam lambung itu keluar dari lambung. Contohnya, kalau setelah makan langsung tiduran, di perut sedang banyak-banyaknya asam lambung, kemudian merebahkan diri, nah ini asam lambungnya naik ke kerongkongan. Padahal dinding kerongkongan karakternya berbeda dengan dinding lambung. Dinding kerongkongan tidak kuat terhadap asam lambung yang bersifat korosif. Nanti dinding kerongkongan itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Nah, itulah yang bisa menyebabkan penyakit GERD. Na'udzubillahi min dzalik. Oh, kayak kue. Nyong mudeng. Mulai sekarang, saya makan malamnya jam-jam maghrib sajalah. Supaya ada jeda antara makan malam dan tidur. Dan bisa mencegah kita dari penyakit GERD. Sibler. Jadi intinya kalau kita asal-asalan mengisi perut kita, itu pasti akan berefek buruk untuk diri kita sendiri. Kita harus memperhatikan pertama itu jenis makanannya, apakah halal dan toyib. Kemudian juga kadar makanannya, jangan makan sampai kekenyangan. Kemudian kita juga harus memperhatikan waktu kita makan, harus teratur melihat waktunya. Insya Allah kalau kita mengikuti segala petunjuk yang ada, baik untuk diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Matur nuwun ya Raj atas penjelasannya. Jazakumullah khairan. Wa iyyak pada.
Muraj dan Muller, murid rajin dan murid beler.